Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Gus Abbas selaku Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Muharrar, dan juga para alimil ulama yang tidak saya sebutkan namanya karena memang saya nggak pegang catatannya ini, dan kepada Forkopimda yang saya hormati, Banser yang saya hormati, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, dan tentunya Laskar Sabilillah PWILS. Saya mau tanya, di Pabuaran ini ada fans Roma apa enggak? Alhamdulillah. Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Ya. Forza ini terbagi dua. Kayak NU juga. Ada struktural, ada kultural. Ya. Kalau yang struktural terikat dengan aturan organisasi, harus melaksanakan 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun maupun struktural maupun kultural, sejauh dia fans Roma and Soneta disebut Forza. Faham? Faham? Oke, kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza, sekian lama. Udah segitu aja. Kalau mau lengkap besok malam di mana itu? Di Jati apa? Ranggajati ya. Dan sebelum saya lanjutkan, bahwa saya sudah usul sama Pak Ketum mengenai yel-yel dari PWILS ini. Kalau saya bilang PWILS, jawabannya Izul Islam wal Muslimin, Izu Indonesia wal Indonesian. Nah, hafal nggak? Kalau nggak hafal bikin dua. PWILS yang pertama Izul Islam wal Muslimin, artinya kejayaan Islam dan umat Islam. PWILS yang kedua PWILS Izu Indonesia wal Indonesian, artinya kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia. Faham PWI? Faham? Jadi yang pertama PWILS Izul Islam wal Muslimin, PWILS Izu Indonesia wal Indonesia. Oke? PWILS, PWILS. Tambahan yang ketiga, rahmatan lil alamin. Oke, Ketum? PWILS, PWILS, PWILS. Amin.
Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Coba perhatikan ini ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan harus bahu-membahu, bantu-membantu dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Faham? Jadi menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar bukan hanya tugas orang-orang mukmin laki-laki, tapi itu juga kewajiban para wanita mukminat. Faham? Makanya saya usulkan kepada ketum supaya ada PWILS wanita. Setuju? Setuju? PWILS? Berlupa lagi loh. PWILS? 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 Baik, ini kita harus hormat, salut, doakan pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujaddid, mujtahid daripada mengkritisi nasab Ba'alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mendalami mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Ba'alawi adalah G, bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogroup G itu adalah orang Kaukasus, dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Menahem Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Ba'alawi orang Yaman ternyata mereka itu imigran bukan orang Yaman, ya. Jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang mau merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat. Bahkan tadi Gus Asbas telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah dihinakan oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Nah, setelah saya telaah semua itu dari tiga aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin. Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, ini harus kita laksanakan semua bangsa Indonesia. Kalau tidak, mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan khurafat-khurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu, merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Ba'alawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Jelas sekali arah mereka untuk menguasai Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu PWLS dan kita semua ini, termasuk Kiai Imad, termasuk Gus Abbas, ya. Ini termasuk saya sendiri, termasuk Kiai Muharrar. Ini dulunya Muhibbin. Betul nggak, Kiai? Betul nggak? Saya sendiri dulu Muhibbin. Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda itu.
Masya Allah. Nah, begitu dapat penjelasan dari tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Munaim Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah, kita jadi sekarang muhajirin, apa? Orang yang hijrah dari muhibin menjadi mukimat, dari pecinta Ba'alawi menjadi pecinta Kiimat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa azamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada iman, dan berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, merekalah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWILS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu ke pintu dakwahnya, untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Ba'alawi, qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Wa rujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Inilah tugas kita sekarang, PWILS. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, bangkit, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat, ya, bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, dan jelaskan bahaya-bahaya mereka. Kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan. Dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWILS, PWILS, PWILS. Masih poho, oi. Sekali deui, PWILS, PWILS, PWILS. Alhamdulillah. Jadi bahwa
apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya. Ini momentum yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Tidak juga mengatakan ya ayuhal muslimun, hai orang Islam. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab itu ada relevansinya, ada relasinya kepada Syiamul Ramadan. Isra Mi'raj misinya dua. Apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama, untuk Allah memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafakur. Kemudian yang kedua, menerima perintah salat. Dengan tafakur maka manusia akan meyakini keberadaan Allah. Contoh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan aku tunjukkan bukti-bukti keberadaanku dalam alam ini dan pada diri mereka sendiri, agar mereka sadar, mereka yakin bahwa Allah adalah benar adanya. Inilah gunanya tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Contoh kecil saja, afara'aitum ma tahruthun, apakah kamu tidak melihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir, afara'aitum ma alladhi tashrabun, tidakkah kamu melihat, memikirkan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Lagi-lagi kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'a la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kalau aku mau, kata Allah, air yang kamu minum dari awan itu aku jadikan asin. Kenapa asin? Karena air yang diturunkan dari awan asalnya dari mana? Dari lautan yang dipanaskan oleh matahari. Dia menguap, naik ke awan, dan begitu turun tawar, tidak asin. Masya Allah. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir. Inilah tafakur, memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Oke, kemudian pada diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ti fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Hai manusia, seandainya kamu ragu tentang hari berbangkit, kalau kamu ragu-ragu, nggak percaya tentang Allah, maka coba tolong perhatikan bagaimana Allah menciptakan badanmu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini cari kaca yang besar ya bu. Ya bu, telanjang, jangan pakai baju, ngaca. Tafakkaru fi khalqillah, renungkan ciptaan Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah.
Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang cantik dan ganteng itu tadinya dari saripati tanah yang dimakan oleh orang tua kita. Kemudian dari saripati tanah diproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Apa itu sperma? Air mani. Thumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi diproses menjadi segumpal yang seperti darah. Thumma min mudghah. Kemudian yang seperti darah tadi diproses menjadi segumpal daging. Lalu apa kata Allah? Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan aku kehendaki. Illa ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Dari daging tadi Bu diukir kepala. Kepala diisi dengan otak yang bisa berpikir. Kepala diukir sepasang mata yang bisa melihat. Diukir sepasang telinga yang bisa mendengar. Diukir sepasang bibir yang bisa berkata. Kemudian badannya diisi dengan organ-organ tubuh yang struktural fungsional. Jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Dari daging tadi dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja. Dibuatkan kaki untuk berjalan. Yang laki-laki dibuatkan pestol-pestolan. Yang perempuan dibikinin dompet-dompetan. Jangan kotor, ini tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah, renungkan ciptaan Allah itu. Begitu telah sempurna jasadnya bayi tadi dalam rahim ibu kita, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu telah selesai bayi tadi, maka aku hembuskan sebagian ruhku. Wa ja'ala lakumus sam'a wa absara wal afidah. Maka dengan sebagian ruhullah itu kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, kamu bisa berpikir, kamu bisa bergerak dan lain sebagainya. Begitu sudah selesai janin dan ruhullah, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan sebagai bayi. Siapa yang bikin bayi, Bu? Bapak kita? Ibu kita? Apa terjadi dengan sendirinya? Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Itulah gunanya tafakkur. Maka Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, linuriyahu min ayatina, agar Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, agar basyarah Nabi, keyakinan Nabi semakin kuat. Sudah kuat keyakinannya bahwa Allah itu ada, maka datanglah perintah sholat, maka datanglah perintah puasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya. Melalui proses tafakur tadi, maka kita yakin ada Allah dan kita bisa melakukan syamur Ramadan agar menjadi orang yang apa itu takwa? Iya, imtithalu amirillah wa jinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mau lebih lengkap besok kita ketemu ya. Dengan iringan soneta group insyaallah. Jadi mari kita laksanakan syahmu Ramadan dalam rangka mencapai takwa. Lalu saya mau tanya, untuk apa takwa itu Bang Haji? Kok orang sana nggak takwa, nggak sholat, kok kaya-kaya? Orang sana nggak sholat, nggak takwa, kok Masya Allah, senang-senang, bahagia. Kalau bahagia bohong. Buat apa takwa? Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, satu, akan diberikan makhraja, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Yang kedua, akan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rizki itu bukan hanya materi, rizki itu kesehatan, rizki kesenangan, rizki lingkungan kayak begini, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terutama akan diberikan jalan keluar. Berapa banyak orang-orang konglomerat yang kaya-kaya tiap malam nggak bisa tidur. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Tidak punya jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Sehingga walaupun hartanya banyak, berarti persoalannya juga banyak. Dan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Faham? Oleh karena itu, kalau mau hidup bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat, tidak ada cara lain kecuali melaksanakan takwa. Amin Allahumma amin. Last but not least, saya ingin membawakan sebuah syair yang sesuai dengan tadi diceritakan Gus Abbas, dengan mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena iman tanpa akhlak, takwa tanpa akhlak rusak. Semua harus dengan akhlak. Akhlak ada 3. Kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, animal, hewan, dan tanaman. Oke, apa yang saya nyanyikan nanti diikuti ya. Oke. Hayya 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 hayya. Kurang kompak. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dengarkan, dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Dengarkan baik-baik. Terukan. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau tak berakhlak,
Oh, negara jadi rusak, ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram daram ram. PWLS, PWLS, PWLS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bang Haji. Semoga panjang umur, sehat badan, diberkahi oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk semua pihak, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Baik pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, kecamatan, polisi, TNI, ABRI, PWI, semua tingkatan se-Indonesia. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya doa penutup. Pakai Zuhro mana? Pakai Zuhro? Ada? Ya. Ibu-ibu, jangan dulu pulang belum tutup doa. Kawin lagi nanti lakinya. Aneh. Ibu-ibu. Bu, doa dulu. Yang doa pulang biar